selamat sore, kula nuwun. Assalamualaikum punten. Sahabat saya sudah Anda rugikan. Hai, lihat. Ada foto orang terkenal. Dan kami akan menuntut ganti rugi 100 juta. 50 juta aja. Saya terima nikahnya Siti Ramona binti Adam dengan mas kawin sebuah gelang emas 5 gram utang. Wanita adalah kaum yang lemah. Kau tahu siapa yang menciptakan sebutan itu? Siapa lagi kalau bukan laki-laki? Salah. Perempuan sendiri. Daripada aku kau rampok saban bulan, kita cerai saja. Baik. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan episode podcast kali ini. Selamat datang di episode terbarunya Movie ya, Movie Podcast. Kali ini masih bersama dengan saya belum ada collab lagi dengan orang lain. Mungkin setelah ini ada collab, tapi nggak tahu ya, apakah bakal ada atau tidak. Ya, selamat datang di episode baru Movie. Kali ini gue bakal nge-review film yang ada di belakang. Kejarlah Daku, Kau Kutangkap. Ini film jadul. Film tahun 86. Ingat gue 1986. Dan gue waktu itu belum lahir. Iya, gue baru lahir beberapa tahun sebelumnya. 88, 89, 90. Ah, udah pokoknya jauh deh. 20 tahun ada nggak sih? 10 tahun lebih kan? 14, 15 tahun kayaknya gue baru. Iya sih 15 tahun. 15 tahun kemudian gue baru ada. Dan gue baru nonton sekarang. Ya. Jadi gue nonton film judulnya Kejarlah Daku, Kau Kutangkap. Ini tuh film romcom ya, romance komedi. Dari sutradara Khairul Umam. Khairul Umam ini adalah orang yang bertanggung jawab membuat beberapa film-film apa ya? Film-film legendaris Indonesia ya, yang cukup legend lah istilahnya mah udah legend banget lah. Kayak Titian Sambut di Belah 7 itu gue udah nonton, itu wah keren banget. Keren sih, udah nonton kayak mantap banget dah. Apa sih bahasanya, gue bingung membahasakannya gimana. Terus juga ketika Cinta Bersasmi, terakhir ingat gue film dia Cinta Suci dan Cinta Suci Zahrana ini kurang laku gitu. Yang paling laku tuh KCB doang gitu, karena KCB kan memang fanbase gede banget. Cinta Suci Zahrana kenapa nggak gede banget sih. Dan itu ingat gue film terakhir dia sebelum beliau meninggal. Dan ini adalah film, menurut gue film dia yang paling banyak dibicarakan orang selain Titian Sambut. Soalnya ini relate sih, sampai sekarang relate. Emang tentang apa gitu? Kejarlah Daku, Kau Kutangkap. Ya. Ini tuh film tentang seorang wartawan bernama Ramadan sengaja memotret seorang teller bank yang lagi main poli gitu. Namanya Mona, diperankan sama Lydia Kandou. Kalau Ramadan ini jadi Nizwa. Ini dua orang ini sampai sekarang sih masih aktif ya di dunia perfilman. Yang Uli Arta gue kurang tahu deh. Gue nggak pernah dengar namanya lagi. Kalau Uli Triani sih gue tahu ya. Kalau Uli Arta gue nggak tahu apakah masih aktif apa enggak. Karena gue tidak tahu. Karena saya tidak terlalu riset soal itu. Ya. Kejarlah Daku Kutangkap ini emang berawal dari si Mona dan temannya marah dan ingin menuntut dia. Tapi lama kelamaan Ramadan berusaha meluluhkan hatinya supaya nggak dituntut, dan akhirnya mereka malah nikah gitu. Iya. Sebenarnya secara cerita ya, dia tuh cikal bakal dari banyak film romcom tau. Gue ngerasa kayak ketika mereka Deddy Mizwar berusaha meluluhkan hatinya Lydia Kandou itu berasa kayak film Dilan. Dan gue rasa Fajar Bustami sama Pilih Baik ketika mau bikin film Dilan, gue rasa mereka juga nonton film ini gitu. Karena gue ngerasa emang terlalu banyak cikal bakal film-film romcom di Indonesia itu dari sini gitu. Romance sama komedinya tuh banyak banget yang kayak gini sekarang. Apalagi tipe film Married Life romcom kayak apa ya, filmnya tuh kayak banget pokoknya.
pokoknya banyak lah yang tipe-tipe film horor pernikahan dan itu romcom kebanyakan ya kayaknya ngambil dari sini semua inspirasinya gitu. Bedanya kalau Kejarlah Daku Kau Kutangkap ini dangdut banget gitu filmnya. Gue bilangnya dangdut banget karena emang benar musik dalam filmnya dangdut banget gitu. Apalagi pas nama-nama pemain sama krunya muncul tuh di awal, wah itu lagunya dangdut banget gitu. Dan sepanjang film lagunya juga dangdut banget gitu. Itu aja sih membedakan dengan kebanyakan film-film romcom Indonesia zaman sekarang. Gue rasa kalau film-film romcom zaman sekarang udah nggak ada lagi deh kalau yang dangdut banget gitu kayak gini. Ini tuh dangdut banget bahasa gue sih dangdut banget ya. Mungkin secara cerita emang biasa banget ya. Mungkin karena gue udah terlalu sering banget nontonin film-film Indonesia zaman sekarang yang kayak gini gitu. Kayak soal apa? Nikahnya cepet, nikah dini gitu. Baru kenal tiba-tiba udah menikah, kayak gitu-gitu. Itu banyak banget ya film Indonesia kayak gitu. Udah terlalu sering gitu kayak baru ketemu, tatapan pertama, film selanjutnya mereka jalan bentar, film selanjutnya nikah, kan banyak banget tuh film Indonesia kayak gitu ya. Dan ya itu seperti yang gue bilang ini tuh cikal bakalnya dan gue baru tahunya itu sekarang gitu. Bukan baru tahu sekarang sih, udah tahu lama tapi baru bisa nontonnya, baru tahu bisa nontonnya itu di sini ya sekarang gitu. Menariknya dari filmnya menurut gue cerdas. Itu sih kecerdasan Khairul Umam dalam menulis skenario. Dia itu bisa banget bikin banyolan-banyolan jenaka kejenakaan yang menurut gue lumayan mengkritisi sih. Terutama ketika dia ngebicarain soal dominan mana kalau di rumah tangga, istri atau suami. Itu kan satu hal yang kayaknya menurut gue ya nggak banyak lagi film Indonesia yang ngomongin soal itu. Padahal kalau kita bicarakan sekarang itu juga bakalan jadi sesuatu yang menarik dan relate gitu. Kebanyakan orang zaman sekarang kayak gitu. Kadang-kadang apa istilah itu, suami-suami takut istri ya, kan banyak yang kayak gitu. Jadi kayak Kejarlah Daku Kau Kutangkap ini sebenarnya punya tema yang kalau diangkat sekarang pun masih bisa gitu, masih bisa masuk gitu, masih bisa dipahami, masih bisa di apa ya, dicerna sama orang lah istilahnya. Tapi kalau gue sejujurnya tidak setuju kalau filmnya tiba-tiba di remake atau di reboot sama PH manapun ya. Gue nggak setuju sama sekali karena emang udah cemerlang banget gitu. Terutama dari segi dialognya emang cemerlang banget. Gimana cara Khairul Umam ngebikin dialog-dialog jenakanya yang lucu-lucunya itu bagus banget. Gue suka banget gitu secara keseluruhan. Terus menurut gue yang menarik lagi adalah gimana cara dia nyiptain situasi-situasi lucu gitu. Ini tuh soal film pernikahan dan itu zaman dulu tahun 80-an gue belum nikah, gue belum lahir lagi. Dan gue bisa ngerasa lucu karena emang joke-nya universal aja gitu, semua orang juga pasti bisa ketawa gitu dengan apa yang disampaikan. Dan gue yang paling gue suka adalah acting Deddy Mizwar di sini. Gue nggak tahu ternyata Deddy Mizwar itu dulu lucu banget gitu. Karena kalau gue lihat kan sekarang kalau gue ya sebagai anak zaman sekarang ngeliat Deddy Mizwar yang kayak sekarang yang udah berumur gitu loh. Kalau di sekarang kan yang kita lihat Deddy Mizwar kan actingnya selalu jadi orang bijak, orang yang taat agama, orang yang pengertian, apa segalanya. Pokoknya yang paling dituakan lah dalam karakter film gitu. Dan karakternya selalu kadang-kadang lebih banyaknya serius gitu. Dan kalaupun bukan karakter serius, bukan tipe karakter yang banyol gitu. Dan di sini Deddy Mizwar tuh actingnya mood banget gitu. Gue ngeliat dia di sini lucu banget nih orang. Ternyata dulu zaman dulunya gitu. Dan gue baru tahu banget gitu di sini. Dan disclaimer aja, gue sebelum nonton Kejarlah Daku Kau Kutangkap ini, gue belum nonton Naga Bonar yang pertama. Gue mungkin abis ini bakal nge-review Naga Bonar. Tapi ya, abisnya kita lihat. Terus Lydia Kandou sekarang masih aktif ya. Gue terakhir lihat dia tuh di film Gara-Gara Warisan 2000, ya Gara-Gara Warisan terakhir gue nonton Lydia Kandou. Dan kalau Lydia Kandou kan sekarang kita lihat perannya selalu jadi orang tua yang serius. Dan di sini jadi sebagai remaja pertama. Karena Lydia Kandou waktu muda tuh cakep banget. Kedua, actingnya juga sama kayak Deddy Mizwar. Gue sih jujur kaget banget sama mereka berdua. Kalau sekarang tuh mereka selalu perannya selalu yang serius banget. Di sini perannya cocok banget gitu. Gue nggak pernah kepikir kalau ternyata masa mudanya. Gue pikir ya, pemikiran gue tuh kenapa mereka sampai sekarang disebut sebagai aktornya selalu acting serius. Itu mungkin karena dulunya mereka terkenalnya image-nya sebagai aktor-aktor yang actingnya karakternya itu selalu serius, ternyata enggak.
di sini gue ngeliat mereka berdua tuh ya kocak banget gitu, kayak ya udah lu dikasih panggung buat berantem mulu, gelut mulu. Jadi ya sepanjang film tuh gitu, kita kayak 40 menit pertama tuh kayak kita dikasih manis-manis kayak Dilan, 10 menit kemudian udah agak panas, sisanya itu udah kayak perang dunia banget gitu. Menarik sih. Gue ngeliatnya ketika membicarakan soal persaingan antara suami dan istri untuk menentukan dominasi di dalam rumah tangga tuh, cara dia membicarakan itu menarik gitu. Meski gue tidak terlalu paham ya, tidak terlalu memahami, tapi gue bisa mengerti isu-isu persaingannya. Terus kayak satir di apa katanya, orang padahal ada orang yang di rumah tangganya lagi hancur, tapi dia bisa ngasih nasihat, itu kan satu satir ironi yang lucu gitu, ironi yang lucu. Lu tahu rumah tangga lu juga lagi hancur, tapi lu mau ngasih saran ke orang lain gitu. Itu emang ironi-ironi kayak gitu dimasukin, dan menurut gue itu cerdas banget dari Khairul Umam gitu. Menurut gue sih kelemahan terbesar film ini adalah menuju endingnya, menurut gue tuh terlalu kayak nggak punya cara lain untuk menyelesaikannya gitu. Gue nggak tahu apakah tipe-tipe film zaman dulu itu semua romansnya kayak gini, cara menyelesaikannya apa gimana, karena gue udah pernah nonton Kita Cinta di SMA, gue udah nonton apalagi ya mas, gue lupa deh apa aja romans zaman dulu yang pernah gue tonton. Tapi Kita Cinta di SMA pun cara menyelesaikan hubungan romansnya itu juga kayak gini gitu. Apakah memang di trennya zaman dulu tuh cara menyelesaikan kayak ya udah satu tatapan itu balik lagi, atau enggak apa ya, butuh pisah-pisah dulu terus tiba-tiba kangen itu balik lagi. And gue nggak tahu apakah trennya zaman dulu film-film romansnya jadul-jadulnya tuh emang kayak gini apa gimana gitu. Karena menurut gue pribadi ya, untuk gue yang biasa nonton romans juga, ya kecepatan aja sih tiba-tiba, padahal kayak aduh kangen, terus tiba-tiba pas ketemu lihat aku langsung pelukan, kayak cepet banget gitu, nggak ada prosesnya, nggak ada apanya, tiba-tiba udah maafin aja gitu. Maafinnya gimana gitu, ya nggak bisa gitu. Karena kalau di film-film sekarang kan ya act 3 dari romans tuh kalau ketika mereka lagi ada hubungan masalah kan pasti selalu ada proses pemaafan gitu, nggak secepat itu. Nah kalau di Kejar Aku kalau ketangkapnya gue rasa cepet banget gitu, cuman gara-gara satu hal tiba-tiba jadi balik lagi tuh kayak, kalau untuk sekarang mungkin, kalau untuk zaman dulu mungkin berasa realistis ya, gue nggak tahu ya karena gue nggak hidup di tahun segitu. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya enggak ya, sama sekali enggak. Dan menurut gue itu kelemahan film ini sih, tapi sisanya gue suka. Dan gue ngerasa ini kayaknya rom-com terbaiknya Indonesia, karena emang komedinya lucu, kritiknya jelas, banyak kritiknya itu emang lumayan jelas gitu ke urusan sosial gitu. Dan dua pemeran utamanya Lydia Kandou sama Deddy Mizwar itu udah oke banget lah istilahnya tuh. Gue ngeliat mereka berdua diadu actingnya, terus saling banyol-banyolan apa ya, saing-saingan. Kayak gue inget tuh yang adegan dimana tiba-tiba makanan dia diganti jadi batu bata, terus baju piyamanya dibakar, itu kocak banget. Terus tiba-tiba kebakaran tuh. Nah itu lucu banget sih. Kejar Aku Kau Kutangkap ini yang gue dapetin sebenarnya judulnya juga cukup menarik ya, karena ini kan sepanjang film lagu Kejar Aku Kau Kutangkap itu diputar terus gitu. Ya menurut gue mungkin nggak, gue pikir tuh kayak dia harus banyak capek-capek ngejar dia supaya mau sama dia. Awalnya gue mikir kayak gitu, tapi ternyata Kejar Aku Kau Kutangkap maksudnya adalah kayak semacam hatinya gitu. Sepanjang perjalanan si Ramadan ini dia belum benar-benar mendapatkan, menangkap hatinya si Mona gitu. Mereka udah nikah tapi kayak belum menangkap benar-benar memahaminya gitu. Cerdas sih. Jadi kayak seolah-olah mengadaptasi lagu dangdut yang sebenarnya udah punya secara harfiah tuh udah punya artinya sendiri. Kejarlah Daku Kau Kutangkap itu udah punya arti sendiri, tapi diartikan kembali menurut interpretasinya Khairul Umam, ya itu lucu banget gitu. Oh, ini kucing gue lagi nih. Ini kucing gue masuk podcast lagi nih. Nih. Tuh. Nih, kucing saya nih masuk podcast nih. Besok ada di YouTube nih. Ya Allah. Ya, apa ya?
Menurut gue sih apa ya bilangnya ya, bahasanya adalah ya kejarlah daku kalau kutangkap ini. Gue nggak tahu apakah secara sudah dikonfirmasi sebagai adaptasi dari lagu dangdutnya atau gimana, gue nggak tahu. Tapi kalau memang dari lagu dangdutnya, menurut gue interpretasinya udah cerdas gitu. Dia bisa ngebawa kata kejarlah daku kau kutangkap ke arah yang lebih luas gitu, ke arah lebih ke hal yang mungkin relate sama orang di kehidupan pernikahan orang. Itu menurut gue itu adalah langkah yang cerdas gitu dalam penulisan skenario ya. Ya oke lah. Gue mungkin abis ini mau banyak nonton film jadul lagi karena gue jujur ya, film jadul Indonesia itu baru dikit banget yang gue tonton. Bahkan gue ngakuin aja nih, mungkin ini menurut orang bakal jadi dosa besar banget, gue gak pernah nonton Warkop DKI persi dulu, dan gue mungkin abis ini bakalan coba nonton Warkop DKI gitu ya abis ini. Kalau mungkin kan bisa tanya, Kejar Ladaku Kau Ketangkap ini bisa ditonton di mana? Gue nonton di bioskop online, bioskop online ya, dengan harganya cuma 5.000. Ini katalog baru namanya Nostalgia Film Terbaik. Harganya cuma 5.000 dan ada banyak film-film jadul Indonesia lain yang masuk gitu. Kayak Naga Bonar, Pasir Berbisik, Kejar Ladaku Kau Ketangkap, Nostalgia DSMA, Ada Apa Dengan Cinta, Berbagi Suami, 3 Hari Untuk Selamanya. Banyak sih, masih banyak yang bakalan masuk dan harganya cuma 5.000. Jadi buat yang mau, ya silakan langsung ke bioskop online, coba nonton Kejar Ladaku Kau Ketangkap. Karena menurut gue pribadi, romcom yang cerdas. Dan menurut gue belum ada film Indonesia termasuk di era modern ya yang bisa masukin kritik dan komedinya dengan cara yang elegan dan cerdas kayak Kejar Ladaku Kau Ketangkap. Udah elegan tapi filmnya dangdut banget. Nah itu udah dua hal yang sulit disatukan ya, tapi berhasil. Ya oke sih, paling itu aja sih untuk episode kali ini. Kalau mau nonton bisa coba ke bioskop online. Kalau tidak begitu tertarik ya, ini film jadul gue malas nontonnya, ya tak karep mau cuma nyaranin doang ya kalau mau. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak rugi juga sih. Oke deh, itu aja deh untuk episode kali ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.